Dan sekarang kita akan mencoba menyeduh kedua jenis paper filter yang berbeda ini dengan dripper origami, dan kita akan cari tahu apa sih perbedaan rasanya. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini kita akan membahas apa perbedaan nyeduh pakai dripper origami dengan dua jenis paper filter yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, origami bisa menggunakan dua jenis paper filter yang berbeda. Yang pertama, kita bisa pakai cone paper filter seperti yang biasa kita pakai di V60. Dan yang kedua, kita bisa pakai paper filter flat bottom Kalita Wave, dan kita bisa aplikasikan ke origami. Kok bisa sih dua paper filter ini diaplikasikan ke origami? Karena memang dari bentuk origaminya sendiri memungkinkan dua jenis paper filter ini dipakai di origami. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih perbedaannya? Apa sih perbedaan dari hasil ekstraksi kalau kita pakai paper filter yang cone dan kita pakai paper filter yang wave flat bottom? Buat great people yang belum tahu dripper origami itu apa, great people bisa cek di video kita yang sebelumnya ya. Nah, di sini gue udah punya dua origami dripper dan dua jenis paper filter yang berbeda. Seperti yang gue bilang tadi, cone paper filter kenapa bisa masuk? Karena memang bentuknya origami sendiri sebenarnya mirip-mirip seperti dripper V60 pada umumnya. Jadi cone V60 ini bisa masuk ke sini. Oke, dan dia bisa fit. Dan yang kedua, paper filter Kalita Wave. Seperti yang kita lihat, ternyata rusuk yang dimiliki oleh origami punya jumlah yang sama dengan lekukan dari paper filter Kalita Wave. Jadi ketika dipakai, dia akan memberikan si paper ini akan nempel dengan pas ke dinding origaminya sendiri. Jadi benar-benar perbedaannya hanya di paper filter. Dan perbedaan kedua adalah brew bed-nya yang pakai cone akan lebih dalam, oke, dan flat bottom akan lebih pendek, oke. Dan itu dua jenis perbedaan yang secara gamblang kita bisa lihat. Dan sekarang kita akan mencoba menyeduh kedua jenis paper filter yang berbeda ini dengan dripper origami, dan kita akan cari tahu apa sih perbedaan rasanya. Oke, untuk mencari tahu perbedaan dari kedua jenis paper filter ini di origami, hari ini kita akan nyeduh salah satu beans yang baru kita rilis di Fugol, dan beans tersebut adalah Trawas Yellow Caturra. Oke. Kopi ini berasal dari daerah Trawas dan varietasnya single var Yellow Caturra. Jarang-jarang kita dapat kopi origin dari Indonesia yang bisa ngasih single varietas. Pertama kali kita coba kopi ini, kita suka banget karena kopi ini cukup kompleks dan konsisten untuk kita. Mungkin karena ya balik lagi dia single varietas, dan dia bisa kasih tasting notes seperti resin dan honey yang jarang-jarang juga kita ketemukan. Dan kita suka banget kopi ini diproses dengan anaerobik natural dengan ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Oke. Nah, sekarang tanpa panjang lebar kita akan langsung seduh kopinya. Oke, sekarang gue udah siap, kopi kita udah siap, paper filter udah siap, akan kita langsung seduh. Resepnya kita pakai resep standar kita. Kopi 15 gram, total air 250 gram. Tentu kalian udah tahu resep ini. Kalau teman-teman belum tahu, kalian bisa cek di video-video kita yang sebelumnya ya. Kita ada kasih resep. Oke. Gue akan pakai pola tuangan yang sama persis di kedua jenis paper filter ini. Oke. Kalau dilihat secara langsung, paper filter yang Kalita flat akan memberikan brew time yang lebih cepat. Jadi dia udah kering duluan di 4 menit 50 detik. Sedangkan di sini masih netes-netes di 3 menitan. Nah, mungkin kita akan 3 menit 10 detik. Jadi perbedaannya ada sekitar 20 detik. Yang di sini lebih lama, yang di flat bottom lebih cepat. Kenapa? Secara logika, di paper filter yang cone, dia akan memberikan brew bed yang lebih dalam. Otomatis, air akan melewati partikel kopi tersebut, waktunya lebih lama, karena memang tinggi brew bednya lebih tinggi. Sedangkan di flat bottom, brew bednya lebih rendah. Air akan melewati bagian partikel lebih cepat, dan traveling distance antara air melewati si partikel kopinya lebih cepat. Karena memang lebih pendek dibandingkan si flat bottom yang si cone yang lebih tinggi. Oke, itu sebabnya kenapa brew time di
flat bottom lebih cepat karena drawdown-nya memang lebih cepat karena brew bed-nya lebih tipis dibandingkan sama cone yang lebih panjang. Dan kita akan bedakan apa sih hasil ekstraksinya. Di sebelah kanan gua yang cone, di sebelah kiri flat bottom. Oke, yang di sini dia memberikan mouthfeel yang lebih mouthfeel-nya intensitasnya medium high. Mouthfeel-nya lebih round, terus dia manis, dan yang langsung bisa gue rasakan di sini adalah mouthfeel yang lebih round. Mouthfeel langsung bulet gitu. Kalau yang di di cone. Sedangkan yang di flat bottom, mouthfeel-nya lebih tipis ketimbang ini. Jadi kita bisa bilang mouthfeel-nya intensitasnya di medium atau medium minus. Ya, perbedaan utamanya menurut gua ada di mouthfeel, dan mouthfeel ini akan mempengaruhi variabel yang lainnya. Mouthfeel yang lebih tebal, sweetness yang lebih tinggi. Mouthfeel yang lebih tipis, sweetness-nya lebih rendah, tapi acidity-nya lebih bright. Nah, kebayang nggak? Oke, jadi dengan waktu brew time yang lebih cepat, memberikan acidity yang lebih bright, mouthfeel yang lebih rendah, dan sweetness yang lebih rendah ketimbang cone. Oke, nah sekarang kan teman-teman nggak bisa coba ini rasanya seperti apa. Gue akan coba ukur menggunakan refraktometer. Kita akan lihat apa sih perbedaan dari kedua ini. Menurut rasa yang gue rasakan dari hasil ini, gue akan bisa berpikir kalau strength yang dihasilkan dari cone akan lebih tinggi dibandingkan strength yang dihasilkan dari flat bottom, karena memang rasa yang dihasilkan mouthfeel-nya lebih tebal ketimbang yang flat bottom. Tapi kita akan coba sekarang. Dan gue akan tes. TDS-nya 1,41, dan kita akan coba yang kedua. Oke, jadi bisa dibuktikan teman-teman kalau menggunakan cone akan memberikan ekstraksi yang lebih tinggi ketimbang kita pakai yang flat bottom. Di sini TDS-nya 1,41, di sini TDS-nya 1,36. Bedanya sekitar 0,05 poin, dan itu cukup tinggi. Dan yang kita bisa rasakan adalah mouthfeel-nya lebih tebal, sweetness lebih tinggi, mouthfeel-nya lebih minus dibandingkan ini, tapi acidity-nya lebih bright. Jadi kapan saat yang tepat untuk menggunakan kedua jenis paper filter ini, kalian yang bisa tentuin sendiri. Kalau menurut teman-teman, kalian udah punya kopi yang memang manis banget, kalian pengen buat kopinya lebih balance, lebih bright, kalian bisa pakai Kalita paper filter. Kalau teman-teman merasa kopi ini mouthfeel-nya tipis, terus acidity-nya terlalu tinggi, gue pengen nyeduh supaya kopinya lebih manis, kalian bisa pakai cone paper filter. Oke? Jadi kira-kira dari hasil percobaan kita hari ini sih ya seperti itu. Oke, great people, sekian konten kita hari ini. Semoga memberi pencerahan kepada teman-teman semua yang masih bingung kapan sih saat yang tepat buat menggunakan paper filter yang cone, kapan saat yang tepat menggunakan paper filter yang Kalita. Dan selamat mencoba di rumah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum cobain Trawas Yellow Caturra anaerobik natural kita, cek Tokopedia di Shopee Fugol sekarang. Ada Trawas Yellow Caturra dengan proses anaerobik natural. Rasanya manis. Oke? Thank you teman-teman. Thank you great people. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.